Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Pancasila juga menjadi dasar bagi masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya, serta lainnya. Namun ada yang mengatakan bahwa Pancasila adalah togut. Indonesia adalah negara togut. Dalam Kamus Lisan Al-Arab, togut adalah sesuatu yang disembah selain Allah, dan setiap pemimpin kesesatan adalah togut. Secara istilah syar'i, togut adalah segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melebihi batasannya, baik itu sesuatu yang diibadahi, diikuti, atau ditaati. Beberapa contoh togut misalnya, iblis atau setan, berhala, Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, siapa saja yang disembah dan dia ridho untuk disembah, siapa saja yang mengaku mengetahui ilmu gaib, seperti dukun, paranormal, atau tukang sihir, hingga siapa saja pemimpin yang berhukum selain dengan hukum Allah. Indonesia memang belum menerapkan hukum Allah sepenuhnya, seperti tidak berlakunya hukum potong tangan untuk pencuri, hukum cambuk bagi pemabuk, hukum pancung bagi pembunuh atau koruptor, dan sebagainya. Hukum-hukum ini tidak diterapkan karena pelaku kejahatan masih dilindungi dengan hak asasi manusia. Dan kebanyakan hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum buatan manusia. Atas dasar inilah mereka mengatakan Indonesia adalah negara togut. Siapa saja yang membela, mengikuti perintah atau berpihak kepada pemerintahan Indonesia, baik itu pejabat-pejabatnya, aparat negara, pekerja-pekerjanya, maka seluruhnya dikatakan kafir meskipun dia seorang muslim. Mereka menggunakan dalil dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 44. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Oleh karenanya bisa kita dapati kelompok-kelompok yang berambisi mendirikan negara Islam, dengan tujuan menegakkan syariat Islam secara total menggunakan segala cara. Kotak-kotak infak yang disalahgunakan mereka untuk biaya operasional, oknum-oknum berpakaian agamis yang menyerang aparat negara, hingga bom bunuh diri yang mengatasnamakan jihad, dan sebagainya. Bagi mereka menghancurkan togut dan orang-orang kafir adalah amaliyah. Mereka pun tak segan menggunakan ayat-ayat perang di saat damai. Ini semua adalah pemahaman Khawarij, pemahaman yang keliru. Sifat mereka adalah mudahnya mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sesuai dengan golongannya, keluar dari ketaatan pada penguasa, hingga menghalalkan darah kaum muslimin. Memang, sebagai muslim wajib meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk menetapkan hukum yang berlaku di antara manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 57. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik. Namun, Indonesia tidak bisa dikatakan negara togut karena masih menjalankan syariat Islam. Pemimpinnya muslim, masyarakat bebas mengerjakan sholat 5 waktu, tersebarnya masjid-masjid di seluruh wilayah Indonesia, banyaknya kajian-kajian Islami. Disambutnya puasa bulan Ramadan, dirayakannya Idul Fitri dan Idul Adha, adanya badan penyalur zakat, pemerintah juga mengatur ibadah haji. Allah berfirman bahwasanya siapa saja yang tidak berhukum dengan hukumnya maka mereka adalah orang-orang kafir, zolim dan fasik. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kafir di sini bukanlah kafir yang serta-merta mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi termasuk kufur asghar yang membuat pelakunya berdosa besar. Para ulama lebih merinci dalam hal ini. Bila seseorang menolak secara mutlak hukum Allah dan membuat hukum sendiri yang menurutnya lebih baik daripada hukum Allah, maka orang tersebut termasuk kufur akbar, mengeluarkannya dari Islam. Sedangkan mereka yang menerima dan meyakini hukum Allah tapi tidak menerapkannya karena adanya uzur, misal, muslim yang ada di negeri kafir, maka hal ini tidaklah mengapa. Membunuh orang-orang kafir yang tidak menyerang umat Islam hukumnya adalah haram, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membunuh kafir zimmi, maka ia tidak akan mencium bau surga, padahal harumnya surga tercium dari jarak 40 tahun. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 93 juga disebutkan, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya. Pemahaman yang keliru bisa berakibat fatal. Aksi-aksi ekstremis yang mengatasnamakan jihad dan Islam justru membuat masalah baru.
Orang awam akan merasa takut untuk mendalami ajaran Islam, menjauhkan orang dari agama Islam, menimbulkan kerusuhan dan kekacauan. Para pembenci Islam dengan puasnya menyematkan label Islam sebagai agama teroris. Andai kata pemahaman mereka adalah benar, maka seluruh penduduk bumi ini kafir, kecuali kelompok mereka. Tentu ini bertolak belakang dengan misi diutusnya Rasulullah SAW untuk menyeru kepada Islam. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan keluar satu kaum di akhir zaman, mereka adalah orang-orang yang masih muda, akal mereka bodoh. Mereka berkata dengan sebaik-baiknya perkataan manusia, keimanan mereka tidak melewati kerongkongan, mereka keluar dari agama bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya. Di mana saja kalian menjumpai mereka maka perangilah, karena sesungguhnya dalam memerangi mereka terdapat pahala di hari kiamat." Hadis Sahih Bukhari. Di hadis lainnya beliau bersabda, akan keluar di dalam umat ini suatu kaum yang kalian menganggap remeh sholat kalian dibandingkan sholat mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya. Dengan memahami sifat-sifat kelompok ini dapat membebaskan diri dari pemahaman-pemahaman yang keliru. Menghadirkan kewaspadaan terhadap kelompok ini dan menghilangkan kerancuan dalam berpikir. Maka dari itu sudah seharusnya setiap muslim mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin, dan pemahaman salafus soleh, yaitu para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu yang mengikutinya. Dimulai dari dirinya sendiri, kemudian mengamalkan dengan sebaik-baiknya.